berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Galavar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita dalam berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun situasi dan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa ketika kita menghampiri Tuhan, Tuhan itu peduli, Tuhan akan memberi pertolongan, memberikan sesuatu yang baik yang membuat kita sanggup melewati semuanya. Percayalah apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita hampiri Dia dengan semua pergumulan, semua permasalahan hidup kita. Mari kita berikan kurban syukur kita yang terbaik dalam pujian penyembahan kita kepada Dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu memberi kami sebuah posisi yang istimewa untuk menjadi anak-anak Allah, bisa beroleh kesempatan yang begitu indah menghampiri tata kasih karunia Allah tanpa perasaan takut, tanpa perasaan bersalah, karena kami tahu darah Yesus Kristus menjadi jaminan yang melayakkan kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami membawa semua beban dan permasalahan hidup kami, karena kami sangat percaya hanya di dalam Engkaulah kekuatan, pertolongan, penghiburan, dan kelegaan akan kami temukan. Bapa, inilah kami, inilah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku
Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena Bapa kita di surga itu Bapa yang sungguh-sungguh peduli dan senang mendengar doa-doa kita. Saudara-saudara, kita akan sharing tentang motivasi hati manusia, terutama ketika beribadah, termasuk ketika melayani. Bagi kita sebagai manusia, kita akan menilai seseorang itu dari apa yang dilakukannya. Kalau kita lihat orangnya rajin, orangnya ramah, orangnya suka memberi, orangnya baik hati, kita berkata ini orang baik. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan akan melihat kedalaman hati seseorang. Ketika orang berbuat baik, ketika orang rajin beribadah, ketika orang rajin melayani, ketika orang bertutur kata yang manis, itu lahir dari hati yang seperti apa? Karena Tuhan melihat hati manusia, tidak langsung menilai apa yang dilakukannya. Kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya kita sebagai orang yang sudah diposisikan oleh Allah sebagai orang yang benar di dalam Yesus Kristus, tetapi juga membangun hati yang benar. Jadi antara status sebagai orang yang benar, juga memiliki hati yang benar, dan seharusnya memiliki perbuatan yang benar. Sebelum kita lihat lebih lanjut kebenaran firman Tuhan ini, saya beri kesempatan kalau ada yang mau berbagi, silakan. Iya Pak, saya punya pengalaman gitu ya waktu pelayanan, itu ada beberapa orang yang mungkin kalau dibilang membeda-bedakan nanti saya seperti menghakimi ya, tapi sepertinya iya gitu. Jadi kalau misalnya mereka diutus untuk melayani di daerah tertentu nih Pak, yang sepertinya itu kalangan-kalangan atas gitu ya, mereka semangat sekali gitu. Tapi kalau mereka diutus untuk melayani untuk daerah yang mungkin kalangan bawah yang kurang mampu, mereka tunjuk-tunjukkan gitu Pak, itu gimana? Milih-milih ya, Iya, milih-milih bilangnya sibuk gitu. ya. Bilang aduh ada pelayanan lain gitu. Ya ini kadang-kadang nggak bisa dipungkiri ya, ada orang-orang yang seperti ini ya. Ketika melayani memilih-milih orang, dan memilihnya itu bukan dasarnya adalah panggilanku apa, bebanku apa, karunia rohaniku apa, tetapi memilihnya lebih ke arah orang ini status sosialnya seperti apa. Kalau seperti itu kasihan ya dengan orang-orang yang nggak mampu, nggak terlayani. Sudah miskin, sakit, nggak ada yang melayani lagi, penderitaannya double. Padahal bagi Tuhan bukan soal itu ya. Ini kita perlu menguji hati kita, karena ini kadang-kadang memang jadi tantangan orang-orang yang mau melayani juga ya. Kadang-kadang kita juga ada godaan kalau berbicara kepentingan, karena setiap orang walaupun sangat tulus, suatu saat ada godaan untuk kepentingan yang lebih cocok dengan dirinya, lebih menyenangkan dirinya. Ini kan semacam godaan bagi orang-orang melayani. Tetapi bagi setiap orang percaya juga, sebagai orang-orang Kristen, kita juga perlu melihat hati kita. Apapun semua kebaikan yang kita lakukan harusnya juga punya alasan yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Ketulusan hati itu sangat penting sekali kita miliki sebagai orang percaya. Sekarang Pak, bagaimana kita tahu kalau itu perbuatan benar atau baik itu keluar dari hati yang benar? Sedangkan kita kan nggak tahu isi hati seseorang Pak. Ya betul, kita nggak tahu ya. Makanya kalau kita nggak tahu lalu kita membuat sebuah kesimpulan, baru orang melakukan sesuatu sekali langsung kita buat kesimpulan. Padahal kita belum punya data yang lengkap gitu, yang cukup. Kan akan kejebak dengan dorongan untuk menghakimi orang. Tetapi sebagai manusia kita memang bisa buat sebuah kesimpulan, orang ini motivasinya benar atau salah dari polanya. Kadang-kadang kalau berbagai pola yang terbentuk, berbagai kebiasaan yang terbentuk diulang-ulang, orang akan tahu gitu. Tetapi sebenarnya yang paling penting kita perlu menguji hati kita sendiri.
Apakah ketika saya melakukan perbuatan baik, ketika saya beribadah, ketika saya melayani Tuhan, itu didorong oleh motivasi yang benar? Apakah hati saya benar ketika saya melakukan hal-hal yang benar itu? Mulailah dari kita. Sementara kalau ada orang lain, jangan mudah membuat kesimpulan, akhirnya justru menghakimi. Kalau menghakimi orang kan berdosa juga. Tetapi kalau kita lihat kebiasaan orang, lalu ada beberapa kejadian memang membuktikan ketidaktulusan, ya kita mesti punya sikap yang tegas juga dengan orang-orang seperti itu. Sebab kita kan diberi juga hikmat Tuhan, jangan sampai orang memanfaatkan diri kita dengan perbuatan baik mereka, padahal mungkin ingin memanfaatkan kebaikan kita, akhirnya nanti kita dimanfaatkan juga, nggak bagus juga ya. Kalau bicara tentang hati yang benar, kita bisa belajar dari kehidupan seorang tokoh di Perjanjian Lama yang bernama Nuh. Sikap hati Nuh itu bisa kita teladani. Kalau kita baca Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22, ada dua hal yang sangat indah sekali dari hidup Nuh, sehingga Nuh ini dipilih Tuhan untuk diselamatkan, padahal semua orang yang ada pada masa itu akan dihukum dengan air bah, tetapi Nuh serta seisi keluarganya diselamatkan Tuhan karena Tuhan melihat hati Nuh yang benar di hadapannya. Ada dua hal yang kita bisa pelajari dari Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Yang pertama, Nuh ini tipe orang yang percaya penuh akan kedaulatan Tuhan. Coba kalau kita pelajari ya, setelah sekian lama air bah itu melanda dunia ini, kemudian Nuh ingin mengetahui apakah hujan sudah berhenti, apakah air bah sudah mulai surut. Dia lakukan observasi, dia lepaskan burung gagak, kemudian burung gagaknya kembali, dia kemudian lepaskan lagi burung merpati. Ini kan sebuah observasi untuk mengetahui bagaimana kondisi bumi di masa itu. Dengan akalnya dia lakukan penelitian seperti itu, tetapi dia tidak langsung keluar tuh. Walaupun burung yang dilepas setelah itu nggak pulang, berarti kan ada tempat hinggap, berarti kan sudah mulai mengering. Tetapi Nuh tidak membuat keputusan untuk langsung keluar. Dia baru keluar ketika Tuhan memerintahkannya untuk keluar. Itu di ayat yang ke-15 dan 16. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Jadi Nuh dan keluarganya akhirnya keluar dari bahtera itu setelah Tuhan memerintahkannya. Ini berarti Nuh memang sangat percaya Tuhanlah yang punya otoritas atas hidupnya, berdaulat atas semua peristiwa yang terjadi. Dengan akalnya dia bisa menduga bahwa air bah sudah surut, tetapi yang dia lakukan, dia tidak bertindak sesuai dengan kepintarannya itu, bukan berdasarkan analisanya, tetapi berdasarkan perintah Tuhan yang sampai kepada dia. Orang-orang yang sangat percaya dan tunduk pada kedaulatan Tuhan, keputusan-keputusannya, pilihan-pilihan yang dia buat, perbuatan-perbuatannya, tidak hanya berdasarkan analisa kepandaiannya semata, tidak berdasarkan analisa orang pintar saja, tidak berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Semua hal itu tidak salah, tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya kedaulatan Tuhan, yang menjadi dasar dia mulai melangkah, mulai bertindak adalah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau ingin menguji hati orang benar atau tidak, cek sejauh mana orang itu sungguh-sungguh tunduk pada firman Tuhan.
Demikian juga bagi kita bisa evaluasi sejauh mana kita selama ini punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Sejauh mana kita memberi respon terhadap firman Tuhan. Sejauh mana kita mentaati perintah Tuhan. Sejauh mana kita menjadi pelaku firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu karena didorong oleh apa? Rasa tunduk kita kepada Tuhan. Karena kita percaya betul Tuhan berdaulat. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Karena Tuhan yang berkata, aku melakukannya. Kalau aku belum yakin apakah Tuhan kehendaki, aku perlu menggumuli dulu dalam doa. Mungkin belum waktunya. Walaupun banyak orang bilang, ini waktunya kamu lakukan sesuatu. Ini saatnya kamu membuat sebuah pilihan tertentu. Tetapi kalau kita belum yakin Tuhan menyatakannya kepada kita, kita tidak membuat keputusan terlebih dahulu. Hati yang benar selalu punya sikap yang benar terhadap kedaulatan dan otoritas Tuhan. Bukan otaknya, bukan kepandaiannya, bukan pengalamannya, bukan fasilitas yang dimilikinya, bukan orang-orang yang ada di sekitarnya yang menjadi pertimbangan utama untuk melakukan sesuatu. Tetapi hati yang taat, hati yang tunduk kepada Tuhan. Nah, kalau berbicara begini berarti orang yang punya hati yang benar itu pasti tidak akan gegabah buat keputusan. Tidak akan merasa dirinya orang yang pintar, orang yang bisa kendalikan hidupnya sendiri. Tidak. Selalu mencari kehendak Tuhan dalam segala sesuatu. Yang kedua, ketika Nuh akhirnya membawa seisi keluarganya keluar dari bahtera, apa yang dia lakukan pertama kali? Ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Orang yang punya hati yang benar itu tidak pernah lupa dengan kebaikan orang lain, apalagi kebaikan Tuhan. Makanya yang dilakukan Nuh pertama kali apa? Begitu keluar dari bahtera, dia membangun mezbah syukur, memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Membuat mezbah, hati yang benar itu ketika lakukan perbuatan baik, ketika beribadah, ketika melayani Tuhan, itu merupakan tindakan membangun mezbah untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak orang melayani Tuhan. Dengan kefasihan lidahnya dia bisa berkata-kata indah, bisa berkhotbah dengan indah. Tetapi harus disadari orang yang punya hati yang benar ketika berkhotbah dia sedang membangun mezbah bagi Tuhan. Mezbah itu untuk memuliakan Tuhan, untuk memberikan korban persembahan sebagai rasa syukur, rasa hormatnya kepada Tuhan. Demikian juga orang yang terlibat pelayanan yang lain, misalnya puji-pujian, memainkan musik, memimpin pujian, jadi singer, semuanya adalah sesuatu yang baik. Tetapi hati yang benar akan menjadikan itu sebuah mezbah. Itu bukan sebuah pertunjukan, itu bukan sebuah entertain. Pusatnya bukan pada dirinya, tetapi semuanya itu dilakukan sebagai persembahan diri kita untuk Tuhan. Makanya pusatnya adalah Tuhan. Makanya saudara-saudara yang terlibat di pelayanan pemberitaan firman Tuhan, pelayanan puji-pujian, memainkan musik, lakukan semuanya sepenuh hati dan pusatnya adalah Tuhan, bukan dirimu. Bukan dirimu, tetapi Tuhan. Mainkan musikmu sebagai sebuah persembahanmu kepada Tuhan. Nyanyikan lagu-lagu pujianmu sebagai sebuah pujian kepada Tuhan. Jelaskan kebenaran firman Tuhan supaya orang bisa mengenal Tuhan dengan baik, hidupnya akhirnya berpusat kepada pribadi Tuhan, bukan pada pribadi sebagai pemberita firman Tuhan. Demikian juga perbuatan-perbuatan baik atau pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di gereja.
Ada yang kadang-kadang kan ada yang mempersiapkan tempat ibadah, menyiapkan sebuah dekorasi kalau ada acara tertentu, ada yang menyiapkan makanan untuk yang melayani, itu kan sesuatu yang baik. Ada yang memberi perhatian, ada yang besuk ke jemaat yang sakit, mendoakan orang-orang yang sakit, ada yang terlibat dengan pelayanan duka cita, ada yang membantu orang-orang yang kekurangan dengan pelayanan diakonianya. Ada banyak sekali perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang melayani. Bahkan kadang-kadang secara pribadi banyak orang Kristen juga melakukannya kepada orang-orang di sekitarnya. Itu semua perbuatan baik. Karena itu perbuatan baik, biarlah itu juga lahir dari hati yang baik. Karena itu perbuatan yang benar, baiklah itu juga lahir dari hati yang benar. Itu adalah mezbah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Pelayanan kita, ibadah kita, semua perbuatan baik kita, itu adalah mezbah. Mezbah itu untuk memuji Tuhan. Kalau untuk pusatnya adalah diri kita, supaya kita dipuji orang, bukan mezbah namanya. Bukan mezbah. Nuh membangun mezbah, itu yang dilakukan. Makanya yang kita pelajari di Alkitab, Nuh dilihat oleh Tuhan sebagai orang benar. Karena memang punya sikap hati yang benar ketika lakukan hal-hal yang baik itu. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita saat ini, terutama orang-orang Kristen yang memang serius dengan kekristenannya. Pasti ingin lakukan sesuatu yang baik dalam hidupnya, di keluarga, terhadap tetangganya, di pekerjaan, terhadap teman-teman kerjanya. Kita ingin jadi saksi bagi orang lain, kita ingin membantu orang lain, itu sesuatu yang baik. Bahkan sebagian kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, baik di gereja maupun dalam persekutuan-persekutuan di kantor atau di lingkungan kita. Itu semuanya baik, tetapi yang lebih baik dari itu adalah selalu jaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Semua hal yang baik yang kita lakukan, karena kita memang sangat menghormati Tuhan, kita percaya kedaulatan Tuhan, kita menaruh hidup kita dalam otoritas Tuhan sepenuhnya. Dan itu adalah mezbah kita. Itu bukan cari popularitas, bukan cari keuntungan, tetapi mencari datangnya kemuliaan Tuhan melalui setiap perbuatan kita. Orang-orang akhirnya boleh mengenal dan memuji Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus Tuhan sudah menempatkan kami sebagai pribadi-pribadi yang dipercaya dengan karunia-karunia rohani, berkat-berkat yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan melalui perbuatan baik kami, melalui pelayanan kami, melalui banyak hal baik yang bisa kami kerjakan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi jemaat Tuhan di mana kami berjemaat. Tetapi Tuhan melihat hati kami, biarlah kami fokus pada hati kami terlebih dahulu sebelum kami sibuk dengan semua perbuatan baik kami. Karena Tuhan melihat hati kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu tunduk pada kedaulatan Tuhan, menghormati otoritas Tuhan, dan semua kebaikan, semua pelayanan yang kami lakukan itu menjadi sebuah mezbah di mana kami ingin memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup kami, melalui segala sesuatu yang ada pada diri kami. Kami ingin memuliakan nama Tuhan. Kami ingin setiap orang yang kami layani akhirnya juga memuliakan nama Tuhan. Tuhan ampuni kalau ada kepentingan-kepentingan pribadi yang hanya ingin memuaskan diri kami sendiri, hanya ingin mengejar kepentingan pribadi. Tuhan ampuni kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan taruh hati yang sungguh-sungguh
mengasihi sesamanya. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka bisa berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya, melalui kehidupan anak-anak-Mu, di mana Tuhan tempatkan. Nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Tuhan juga memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, pelayanan gereja dimanapun berada, supaya semua aktivitas pelayanan itu boleh dilakukan sebagai sebuah mezbah yang memuliakan nama Tuhan. Dijauhkan dari hati hamba-hamba-Mu hanya mencari kepentingan sendiri, hanya mencari popularitas pribadi, hanya mencari kepuasan pribadi. Tetapi segala pelayanan yang dilakukan biarlah itu karena didorong hati yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, hati yang sungguh-sungguh ingin memuliakan Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan yang sudah mengasihi kami semua. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergabung dengan program Raise and God saat ini. Kalau mereka sedang terbaring di rumah sakit, mari Bapak, Engkau menghampiri, Engkau melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Tuhan memakai orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani orang-orang yang sakit di rumah sakit. Melalui pelayanan anak-anak-Mu, mereka boleh menguatkan orang-orang yang lemah, boleh memberikan pengharapan kepada orang-orang yang sedang dalam keputusasaan. Bahkan Tuhan memakai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di rumah sakit menjadi saluran mujizat Tuhan yang mendatangkan keajaiban dan kemuliaan Tuhan kepada orang yang sakit dan di rumah sakit yang mereka layani. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini merasa tidak berdaya, merasa kesulitan, sehingga walaupun hatinya ada kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk melayani, tetapi terkendala dengan keadaan yang ada. Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar. Karena kami sangat percaya, kami diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik seperti yang Tuhan telah rancang. Kalau saat ini kami terkendala untuk bisa lakukan yang baik, kami sangat percaya Tuhan akan memberi kami pertolongan, supaya setiap anak-anak-Mu akan mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan yang baik, yang menyentuh kehidupan orang-orang di sekitarnya dengan kasih, dengan kebaikan, dengan kuasa, dengan kebenaran ilahi yang dari Engkau semata. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa para orang tua, para pemimpin kami, Tuhan juga berkati, supaya mereka boleh menyalurkan kebaikan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Demikian juga para kepala daerah, para pemimpin bangsa ini, biarlah mereka juga boleh menjadi saluran kebaikan Tuhan bagi masyarakat. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap lakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang Tuhan sudah taruh di hatimu, seperti yang Tuhan sudah berikan kesempatan kepadamu. Tetapi ingat, tetap jaga supaya hati kita benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini sedang mengalami pergumulan, ada kesulitan-kesulitan rumah tangga, dalam pekerjaan, kesehatan, apapun yang menjadi pergumulan saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, doa bisa mengubah segala sesuatu karena kuasa Tuhan akan bekerja ketika kita berdoa. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur.
Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.